Yang berikut tentang peran kita sebagai warga negara dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Negara itu menjadi motor bagi kita semua untuk mencapai tujuan nasional. Apa tujuan nasional? Undang-Undang Dasar 45 mengatakan tujuan nasional adalah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ingat, makmur pada akhirnya menjadi referensi manusia bahagia ya. Kita lihat di negara maju, Amerika Serikat, kayak di Eropa, bahkan mulai Jepang, Tiongkok, dan sebagainya, Korea. Ketika negara mencapai tahap kesejahteraan dan pembangunan tertentu, maka bahagia bisa dikatakan lebih masuk akal. Pakai angka misalkan seperti apa? Kita tahu ada negara yang dari sisi pendapatan per kapita, pendapatan per kepala, per orang, ada yang sudah sampai $100.000 per tahun. Artinya berapa itu ya? 1,4 miliar rupiah per tahun ya, per orang. Rata-rata nih, ada yang jauh lebih kaya dari itu, ada yang sedikit lebih miskin tentunya. Tapi rata-rata per orang di negara yang maju bahkan sudah ada yang mencapai 1,4 miliar rupiah pendapatan per tahun ya. Jadi berarti per bulannya lebih dari 100 juta. Enak kan? $100.000 per tahun pendapatannya. Nah, Indonesia di mana lokasinya? Di dalam tangga negara. Dari sisi kesejahteraan kita di $4.000 per tahun. $4.000 itu kan berarti 6 katakanlah 55 juta rupiah per tahun. 55 juta rupiah per tahun ya, dapatlah barangkali hampir kurang dari 5 juta per bulan ya, per orang pendapatannya. 5 juta ya ada yang lebih tentunya, tapi ada juga yang kurang. 5 juta ya nggak jelek, tapi jauh dari bagus ya. Apalagi tadi dibandingkan dengan yang pendapatan per tahunnya 1,4 miliar. Jauh sekali kita. Jadi kita harus banyak bebenah, kita harus mengejar ketertinggalan. Nah, warga negara Republik Indonesia, kita harus mendukung negara untuk maju. Dengan cara apa? Dengan cara menambah penghasilan. Masing-masing orang menambah penghasilan. Ingat, tadi penghitungannya apa? Penghitungannya adalah pendapatan per orang. Di negara yang maju pendapatan per orang 1,4 miliar. Di negara berkembang, di negara kita, pendapatan per orang 50 juta per orang. Ya, untuk mengejarnya, berarti masing-masing orang di Indonesia harus meningkatkan penghasilan. Berarti semua orang harus bekerja keras, giat, berusaha, putar otak, dan terus berikhtiar, ya. Nah, kita yang ada di luar negeri beruntung bahwa kita punya kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang mungkin lebih baik dibanding yang beberapa orang kita di dalam negeri. Nah, maka pertahankan prestasi itu. Jadi logika tentang negara, mungkin kita bisa pakai omongan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ditembak mati itu oleh orang gila katanya. Jadi kata John F. Kennedy, jangan kau tanya apa yang kau dapat dari negara, melainkan apa yang kau sumbangkan untuk negara. Maksud Kennedy ngomong itu apa? Supaya Amerika maju. Kenapa? Karena jangan sampai pola pikir bahwa negara itu diperes untuk kepentingan rakyat itu tidak berkembang meluas.
Tetapi harus sebaliknya, rakyatlah yang harus berkontribusi kepada negara, berbentuk pajak, berbentuk penghasilan, agar negara itu maju. Negara bagaimana bisa membangun tentara, polisi, ketertiban, keamanan, bisa membangun jalan, infrastruktur, jembatan, bisa membangun sekolah-sekolah, sistem pendidikan, bisa membangun rumah sakit kesehatan, bisa membangun sistem R&D, pengembangan dan penelitian inovasi agar kita bisa bertarung dan mengejar ketertinggalan. Selain jika disumbang oleh rakyat, selain negara itu mendapat sumbangan pajak dari rakyat, negara itu harus kaya raya. Jadi rakyat harus punya pendapatan yang tinggi. Jadi dibalik ya, cara pandang bahwa nih rakyat itu mana nggak dapat pekerjaan dari negara, yang harus cari pekerjaan kan rakyat. Negara bisa kasih pekerjaan apa? Negara itu justru harus disumbang oleh rakyat. Kok negara itu tidak memberikan saya subsidi? Ya kalau negara memberikan subsidi, duitnya habis dong. Negara tidak memberikan bansos, ya negara memberikan bansos pada banyak orang, habis dong duitnya. Jadi harus sebanyak mungkin rakyat menyumbang pajak kepada negara supaya negara kaya. Sekarang negara banyak utang, dicela-cela habis. Padahal utangnya adalah untuk talangin rakyat yang butuh subsidi, butuh bansos, butuh bantuan kesehatan, butuh bantuan pendidikan. Karena rakyatnya pendapatannya baru rata-rata 55 juta per tahun, sedangkan di negara maju sudah 1,4 miliar per tahun. Negara bekerja keras pontang-panting, akhirnya ngutang. Karena kurang, rakyatnya banyak yang perlu dibantu, sedangkan rakyat yang membantu negara, yang menyumbang pada negara, baru sedikit. Nah, jadi kita alhamdulillah jika sudah menjadi warga negara yang berpendapatan tinggi dan menyumbang negara berupa pajak maupun berupa transferan penghasilan misalkan ke dalam negeri untuk dimanfaatkan di dalam negeri oleh saudara-saudara kita yang mereka kemudian spending, mengeluarkan uang konsumsi yang menggerakkan roda ekonomi dalam negeri. Bekerja terus, tingkatkan terus penghasilan demi menyumbang lebih banyak pada negara. Ingat sekali lagi tadi, negara lain ada yang sudah penghasilannya per tahun per orang 1,4 miliar rupiah ya.